Halo, ketemu lagi dengan gue Eman Vigano. Di video kali ini gue mau sedikit ngebahas masalah perintilan sprint. Yoi, betul banget. Sekarang ini sprint ya, Vespa sprint itu lagi cihuy banget, lagi up banget, lagi naik kayak ulet keket, naik daun. Mungkin karena menurut gue ya, ini menurut gue, mungkin karena bannya udah ring 10, terus buat touring-touring enak, gigi-giginya tuh enak gitu ya. Mungkin itu gitu. Terus di antara keluarga sprint itu sih yang paling booming banget itu bagol. Di beberapa video gue sebelumnya udah gue ceritain tipis-tipis mengenai bab perbagolan. Nah sekarang gue mau kulik perintilannya nih, perintilan yang biasanya nempel di Vespa sprint itu. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya perintilan yang wajib itu kalau pada masanya kita beli sepeda motor, kalau kita beli Vespa itu perintilan wajibnya itu jelas headlamp. Nggak mungkin kan beli kendaraan kagak ada lampunya. Headlamp, jengger itu, jengger ada jengger, speedometer itu pasti ada, saklar, grip pasti ada, lampu stop pasti ada. Nah berdasarkan yang gue dapet informasinya dan beberapa barang yang orisinil yang pernah gue dapet, itu ada perintilan-perintilan yang merupakan pada saat kita beli unitnya itu merupakan aksesoris kayak spion, yang ban serep, gantungan barang itu merupakan aksesoris, kayak crash bar juga itu aksesoris, double ini double apa namanya, list sayap yang double itu aksesoris. Nah gue mau ngebahas masalah atau bab tiang ban serep. Nah ini dia nih gue udah bawa contohnya yang aksesoris yang banyak dicari oleh pengguna sprint dan namanya pun cukup unik gitu. Ini dia. Nih, ya. Sesuai thumbnail gue, ini tiang ban serep candi. Tiang ban serep ini punya nama yang cukup unik ketimbang tiang-tiang ban serep Vespa pada umumnya yang lain. Jadi disebut tiang ban serep sprint ini dibilangnya tiang ban serep candi karena nih, mungkin karena ini ya bentuknya kayak candi nih, kayak stupa candi. Lalu browsing deh stupa gitu ya, kayak Ituan Borobudur lah gitu nih, kayak stupa candi, makanya dibilangnya tiang ban serep candi gitu. Kenapa gue kok tertarik nih ngebahas atau ngebacotin ngomongin tiang ban serep candi? Karena ya sebenarnya barang yang lain juga sudah ada atau banyak juga yang repronya, baik repro lokal maupun repro import. Kalau barang luar masuk itu bukannya orinya, itu berarti repro men, cuman repro impor yang mungkin lebih halus gitu, tapi itu repro itu ya. Nah kenapa gue tertarik banget, karena repronya udah makin ini repro cuy, ini repro. Jadi gue mau ngasih tauin, bukan ngasih tahu ya, kok kayaknya gue ngasih tahu banget, maksudnya gue mau sharing gitu yang ori itu yang kayak gimana sih. Soalnya nih harganya juga makin lama makin up gitu. Perintilan yang ya lo bisa sih kalau ban lo cihuy banget gitu, baru segala macem, tubeless mungkin lo nggak perlu pakai ban serep, depannya bisa lo kasih keranjang atau apa. Tapi buat yang well prepare dalam arti lo perlu ada ban serep, karena kelebihan di Vespa itu kan ada ban serepnya. Coba lo pakai motor Jepangan, kagak ada kan ban serepnya. Kalau di Vespa kan ada. Jadi once lo ada problem mengenai perbanan, lo tinggal copot pasang. Jadi lo nggak makan waktu,
simple, nggak ngerepotin. Nanti lo di rumah atau pas ada tambal ban baru lo bisa sempet, baru lo benahin. Nah, saat lo gue ngos-ngosan, gue minum dulu kali ya. Saat lo membawa ban serep itu, lo perlu tiangnya, penyanggahnya. Kita bahas yang repro dulu, soal tiang ban serep Candi ini. Ini nih yang repro nih, ini sih mengerikan banget. Mungkin bisa gua di zoomin ya. Ini jelas banget repro. Ininya men, ini biasanya ini plastik apa karet gitu. Tapi yang ada gininya tuh biasanya tiang ban serep 66. Super 66 tuh tiang ban serepnya begini nih. Ini ada karetnya gitu biasanya umumnya gitu. Tapi ini babet loh. Nih. Tuh, babet. Tuh, bahannya babet. Bunyi tuh. Bukan karet. Ya. Makanya ada logo pecoretnya lagi tuh. Ada logo pecoretnya. Memang sih ini buatannya kasar banget, bisa langsung kelihatan gitu. Tuh. Ya. Nah, nanti di sini ada karetnya nih. Tapi ini juga udah dia repro tapi dilengkapin karet. Karetnya juga repro tuh. Repro tapi mencoba detail tuh, ada karetnya. Tuh, ya. Ini ada karetnya. Jelas karetnya repro. Karetnya kaku banget. Tuh. Ya, ini yang repro nih. Nih, gue puterin. Tuh. Oke ya, cukup ya. Tuh. Ini yang repro. Nah, sama ada ininya juga di sini tuh tiang gantungan. Ini di zoom, cuman dia lubang doang. Oke. Udah ya, sekarang kita mempersingkat waktu biar gak kebanyakan bacotannya. Kita langsung aja, ini yang orinya. Ciri-ciri ori itu apa bang? Pertama, jelas dari kalau lo ngeliat gitu bisa ngerasa gitu ya, bentuknya tuh dia lebih manis lah ketimbang yang apa repro. Nah tapi kalau lo dapet reproan yang cihuy banget, gue tahu ada yang repro lebih cihuy dari ini, kebetulan gue nggak ada barangnya. Lebih ini kan parah ya, yang ini kan parah. Ada lagi yang lebih mirip lagi. Nah ini dia teman-teman, di bagian sininya ini tuh ada dratnya, karena ini buat gantungan sejatinya nih. Ini buat gantungan coba tuh, kelihatan nggak tuh kalau di zoom dratnya? Ini gue miringin ya, kelihatan nggak ada dratnya? Biasanya nih kalau teman-teman mau beli ini, mau ada yang ngiklanin gitu ya, ngiklanin tiang ban serep Candi ini, biasanya kan tampilannya begini ya, di foto gitu begini, tampak samping, tampak kanan, tampak kiri, tampak belakang. Nah, teman-teman jangan ragu nih, nanya ke penjualnya, ke sellernya, bang, ada logo Vigano-nya nggak? Karena ini tiang ban serep Candi ini aksesoris yang dikeluarkan oleh Vigano, ya. Jadi sekali lagi tiang ban serep Candi ini bukan bawaan motor, maksudnya bukan keluaran motor dia begitu lo beli Vespa pada saat itu langsung dapat tiang ban serep ini. Tapi ini aksesoris, ini keluaran Vigano. Lo minta, bang ada logo Vigano-nya nggak? Lo tanya maksudnya, ada, boleh bang difotoin gitu. Biasanya logo Vigano-nya ada di bagian belakang nih, tapi peletakannya random ya, kadang ada di sini, ada juga yang di sini, ada juga di bawah gitu. Gue juga nggak ngerti kenapa, mungkin cetakannya beda-beda kali ya. Yang pasti gue udah nemuin, yang di atas gue udah nemuin, yang di bawah udah nemuin. Nah kebetulan yang gue pegang ini yang di atas nih, di atas di sini nih. Ini gue lap dulu nih. Tuh kelihatan nggak? Agak kecil sih, tipis logonya. Logonya tipis tapi ada logo V. Nah kalau posisinya begini, ini bukan V tapi A, V kebalik. Tapi kalau dia diginiin nih ya, gue mudah-mudahan kameranya bisa tembus nih. Kalau nggak tembus nanti gue kasih fotonya aja ya. Gitu. Jadi dia, bang kok punya gue bukannya V tapi A, ya itu kebalik bang. Jadi lo tinggal puter aja gitu. Pokoknya ada logonya gitu, logo V. Biasanya aksesoris Vigano dia suka mencantumkan logo-logo kayak gitu di bagian belakang, ada markingnya gitu. Nah di sininya juga ada karetnya, cuman ini pas gue lagi nggak ada ya. Jadi sebetulnya ada karetnya juga di sini, karet apa namanya, penyangga dudukan kayak begini di sini.
Tapi dia bahannya agak lebih lentur, tapi nggak terlalu lentur juga gitu. Jadi nol ini kan kaku banget nih. Gitu. Di sini ada dudukannya juga. Fungsinya dudukan karetnya itu biar tulangannya nggak ngerusak cat gitu. Itu sih. Terus selanjutnya kalau lo mau beli tiang ban serep, diperhatikan juga dratnya. Ini karena ini agak runyam ya, ini drat nih. Ini aja udah mulai karatan nih. Perawatannya mungkin lo bisa kasih oli atau minyak, lo tetesin aja gini. Kalau nggak pakai WD lo semprot. Gitu. Karena dia akan seret kalau nggak tuh. Nah kalau lo nemuin baut yang kayak gini, ini baut kuncian. Ini gue lupa kuncinya di mana. Ini baut kuncian nih. Kalau lo nemuin, wah berarti lo tinggal nyari kunciannya aja. Ini drat bautnya baut kuncian tuh. Ini memang buat ban serep. Ini tinggal dimasukin. Nanti ada ininya lagi gitu, keluaran Vigano juga. Nanti di episode berikutnya gue tunjukin barangnya. Nah, ini ada yang missing juga. Ini ada V-nya dari bahan plat. Nanti gue kasih potongan videonya. Ini ada cagak lagi. Cagak ini fungsinya buat jepit pelek. Jadi ada cagaknya lagi, terus dibaut gitu, teman-teman. Ya, ini gambarnya, videonya nih, puas-puasin. Ya. Kenapa kok gue, ya lah bang, itu aja pakai di kontenin. Ini penting cuy, karena sekarang harganya bergerak naik gitu. Kisaran harganya berapa bang? Kisaran harganya itu sudah 300 sampai gope second ya, second. Jadi kalau lo dapet di angka 100 atau 200 atau di bawah 300 lah gitu, sengget gitu. Karena harganya udah mulai naik karena banyak yang cari gitu, yang orinya. Itu second ya. Gua nggak tahu udah kalau nos deh. Mungkin teman-teman ada yang punya nos, bisa tulis kolom komentar di bawah harganya berapa sih sekarang. Dari gue itu aja sih ya. Mudah-mudahan nih bermanfaat buat temen-temen yang punya sprint terus lagi mau cari tiang ban serep. Oh ya, tambahan sedikit, bang, kalau sprint tiang ban serepnya nggak candi, boleh nggak bang? Boleh lah, itu kan Vespa lo, boleh. Tapi maksudnya kalau tanya bang, period years nggak gitu? Sekarang kan lagi musimnya tuh period years, cocok nggak gitu? Cocok aja, ada tiang ban serep juga, karena kan dia produknya nggak cuma Vigano doang, ada produk yang lain gitu. Biasanya nggak bukan candi gitu, tapi yang dicari tuh, yang lebih dicari umumnya yang candi. Itu karena kelihatan lebih cihuy aja, kayaknya udah identik banget kalau sprint tiang ban serepnya candi gitu. Dari gue itu aja sih ya, yang bisa gue informasikan sedikit tanpa gue bermaksud menggurui, tanpa gue bermaksud sok tahu atau lebih tahu dari kalian. Kalau ada gue salah informasi, salah ngasih keterangan, teman-teman bisa boleh bantu benerin di kolom komentar. Gue cuma ngasih tauin sedikit aja informasi yang gue tahu. Dari gue itu aja. Kalau kalian suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan dari subscribe, tombol loncengnya. Jangan KJ lupa, dijegugin aja. Sampai jumpa lagi dengan gue Eman Vigano di Rasti Garasi. Ciao.